Untuk topik pertama itu adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Elva, hak wajib pajak pertama itu ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Keempat, hak wajib pajak lainnya itu ada hak kerahasiaan, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan, hak untuk pembebasan pajak, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Lalu yang kewajiban pajak itu, yang pertama, satu, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Yang ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Keempat, kewajiban memberi data. Di Fatima Zahra. Dari Direktorat Jenderal Pajak itu, kalau hak pajak itu yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak, ada hak kerahasiaan bagi wajib pajak, ada hal dan kondisi tertentu, lalu ada kondisi tertentu, misalnya objek pajak terkena bencana alam, lalu ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, lalu kewajiban untuk jujur, kewajiban untuk kooperatif, kewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen yang akurat secara tepat waktu, kewajiban untuk menyimpan catatan, kewajiban membayar pajak tepat waktu. Sumbernya dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Itu yang dari Undang-Undang KUP. Coba saya minta yang agak bersifat teoritis terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya Pak Nidia Maya. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak kita memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya, tapi kita mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk iuran untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi misalnya kita mempunyai hak untuk mempunyai gedung, mobil mewah, atau barang lainnya, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menyumbang kepada negara dalam bentuk pajak. Gampangannya kita sebagai warga negara itu dikasih pelayanan oleh negara gitu ya, sehingga kita punya kewajiban untuk memberikan semacam iuran walaupun sifatnya tidak langsung terkait dengan layanan yang diselenggarakan oleh negara. Websitenya apa ini? Dari online pajak. Dari yang pertama ada hak wajib pajak. Yang pertama di sini ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi misalkan kita membayar pajak, utang pajak yang kita berikan, kemudian setelah dibayarkan ada sisa, ada pengembalian, nah itu menjadi hak kita. Kedua, ada hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Ini ada meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada hak untuk mengajukan keberatan atau banding dan pengajuan kembali. Misalkan kita merasa utang pajak yang diberikan kepada kita terlalu besar daripada penghasilan kita sendiri, misalkan dalam PPh, kita bisa mengajukan banding. Kemudian ada hak wajib pajak lainnya. Wajib lain di sini ada hak kerahasiaan, di mana wajib pajak yang harus kita berikan menjadi rahasia kita sendiri dan pihak yang mengambil atau fiskus. Kemudian ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Apabila utang pajak yang diberikan kepada kita terlalu besar, kita bisa memiliki hak, kita bisa melihat untuk mengajukan pengangsuran. Kemudian ada untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, untuk pengurangan PPh pasal 25. Di sini PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan meringankan wajib pajak. Jadi bisa mengangsur seperti itu. Kemudian hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, hak untuk pembebasan pajak.
Kemudian ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Kemudian di sini ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran potongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Kemudian ada kewajiban dalam hal diperiksa, ada kewajiban memberikan data, dan itu yang terakhir. Terima kasih, Pak. Saya boleh, Pak. Ujian Habibie. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada nggak pasal di bawah yang secara spesifik menjelaskan hak wajib pajak, Mas? Dari pengertian umum itu saja, Anda sebenarnya udah punya insight nih. Yang namanya wajib pajak itu bisa orang pribadi atau badan, ya. Si wajib pajak itu punya kewajiban diantaranya adalah sebagai pemotong, pemungut, dan pembayar. Sekarang coba di search, Mas, ke bawah, adakah yang secara langsung menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak? Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Anda juga termasuk yang harus mengerti tentang RPWP. Saya cuma ingin Anda meloket atau menemukan ketentuan itu di dalam Undang-Undang KUP. Adakah di sana? Baik, di sini saya menemukannya yang hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama mendapatkan MPWP dari pasal 2 ayat 1. Yang kedua, dikukuhkan sebagai PKP dari pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dari pasal 3 ayat 4. Yang keempat, menerima pemberitahuan apabila SPT dianggap tidak disampaikan dari pasal 3 ayat 7A. Yang kelima, menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan dari pasal 6 ayat 1. Yang keenam, membetulkan SPT dari pasal 8. Yang ketujuh, mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dari pasal 9 ayat 4. Yang kedelapan, mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dari pasal 11. Yang kesembilan, kepastian hukum mengenai besarnya jumlah pajak terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak melalui SPT apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan surat ketetapan pajak dari pasal 13 ayat 4. Yang ke-10, pembebasan sanksi pidana yang dilakukan pertama kali dari pasal 13A. Yang ke-11, pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pasal 15 ayat 3. Yang ke-12, mengajukan permohonan pembetulan STP, surat ketetapan pajak, SK keberatan, SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, SK pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dari pasal 16 ayat 1. Yang ke-13, mendapatkan keputusan yang mengabulkan atas permohonan pembetulan dari pasal 16 ayat 2. Yang ke-14, mendapatkan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan pembetulan ketetapan pajak dari pasal 16 ayat 3. Intinya sebagai wajib pajak ya di samping Anda memiliki kewajiban untuk tentu saja melakukan perhitungan ya, pembayaran, kemudian pelaporan, Anda juga itu mendapatkan sekumpulan hak yang wajib Anda sadari gitu ya sebagai wajib pajak supaya nanti ketika ada satu persengketaan misalnya ya jelas Anda mengetahui hak Anda berada di mana ya. Karena persengketaan dalam pajak itu sangat lazim terjadi ya.